Kutipan inspiratif tentang karir dari Profesor Renald Kasali, PhD. Masa depan bukanlah warisan orang tua, melainkan upaya kaum muda. Merekalah yang buat dan tentukan akan seperti apa. Indonesia memasuki peradaban sharing ekonomi. Pelopornya adalah kaum muda. Kolaborative peer-to-peer, shared consumption. Ayo maju terus anak muda, perbaharui kehidupan. Sekolah tidak hanya berhenti pada, dan, tetapi juga harus ada. Kemudian menguji, menyimpan dan mengasahnya dalam nyelin. Yaitu memori otak dan memori otot. Memori otak membuat Anda tahu dan memori otot membuat Anda tidak sekedar wacana. Berikanlah tantangan dan dukungan kepada orang lain, kepada anak Anda, kepada mahasiswa Anda, kepada karyawan Anda. Jangan mengambil alih permasalahan mereka. Mereka akan menghindari segala jenis resiko. Orang-orang bermental passenger umumnya hidup dalam salah satu dari ketujuh karakter ini. Sehingga mereka tidak mengekspos diri pada resiko. Ketujuh hal itu adalah kurang gigih, kurang tekun, suka mencari pembenaran. Tidak belajar dari kesalahan, tidak disiplin, bersifat fatalistik dan tidak percaya diri. Perubahan belum tentu membuat sesuatu menjadi lebih baik. Namun tanpa perubahan, tidak ada kemajuan. Mengawal perubahan harus pertajam mata, pendengaran, bahkan perasaan. Pemimpin yang berhasil dengan perubahannya adalah mereka yang berhasil melihat, mendengar dan merasakan. Orang-orang yang memulai lebih dulu akan mendapatkan waktu persiapan yang lebih panjang. Sehingga ketika orang lain mengikuti langkah kita, kita sudah berada pada tahapan mahir dan lebih dikenal, lebih dipercaya. Kita ingin anak-anak kita sukses, menjadi pemimpin, punya perusahaan, berkarir mantap. Akan tetapi tindakan kita justru sebaliknya. Terlalu mengontrol segala hal dari mereka. Jangan terlalu buru-buru mengambil alih masalah yang dihadapi anak. Biarkan mereka belajar mengambil keputusan. Jika kemampuan ini tidak ada, maka jadi sumber kehancuran bangsa kita di masa depan. Bayangkan jika mereka jadi pemimpin yang lembek dan lambat mengambil keputusan. Padahal roda waktu terus berputar, negara lain terus maju. Yang ada rakyat kecil terus tertindas. Nilai atau ranking sekolah hanya sebagian kecil dari sebuah prestasi. Kecil sekali, apalagi jika belum dibuktikan dalam kehidupan. Tetapi gagal atau berhasil itu sebuah proses panjang, bukan urusan setahun 2 tahun. Hari ini kamu gagal karena kamu sedang belajar. Pada sebuah percakapan makan malam dengan anak bujang paling tua. Ada 2 jenis wanita di dunia ini. 1 tipe penyedot energi. 2 tipe pemberi energi. Terserah kamu mau perjuangkan yang mana. Perbedaan antara pengajar dan pendidik dapat dilihat dari cara dia menyampaikan suatu hal. Jika hanya memindahkan isi buku ke kepala anak didik, itu namanya pengajar. Pendidik bertugas menanamkan ruh-ruh kehidupan dan mengajak Anda didik berani mengambil keputusan. Di kampus-kampus hebat telah dikembangkan yang namanya Science of Happiness. Semuanya dilakukan dengan bahagia belajar, meneliti, bereksperimen serta bekerja. Selama ini paradigma kita menganggap, kerja keraslah dulu kemudian sukses barulah pada akhirnya kita bahagia. Padahal bagaimana kita akan sukses jika kita tidak bahagia? Jadi, pastikan diri kita bahagia sebelum belajar atau bekerja. Orang-orang yang masih punya beban, yang kadang bebannya itu tidak masuk akal, akan membuat mereka sulit bahagia. Begitu juga dengan sekolah dan universitas. Boleh jadi kasus bunuh diri, kesurupan, pelecehan, tawuran, dan kenakalan lainnya adalah bentuk tidak bahagianya peserta didik kita terhadap metode pengajaran dan atmosfer yang kita buat tidak enak, sehingga menjadi beban. Jadi selamat berbahagia-bahagia. Kita lebih pandai menemukan kesalahan orang lain daripada mengapresiasinya. Ini penyakit mental kita. Efek psikologis ini tertanam sejak bangku sekolah. Kita diberikan nilai angka seakan menjadi hukuman bagi kita bahwa kamu manusia bernilai segini. Kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan setiap anak. Mereka adalah kanvas yang berbeda. Proses menuju ke sini. Ujarnya menunjuk lukisan itu, menunjukkan ia kayak menjadi yang terbaik. Lihatlah ada keindahan luar biasa di dalamnya. Bagi seorang anak yang keluarganya datang dari jauh, yang bahasa ibunya bukan Inggris, kemampuan anak bapak ini sudah hebat, jadi layak mendapat nilai 90. Tiap takaran dan kemampuan manusia berbeda. Kita tidak bisa memaksakan seorang ahli lukis untuk hebat berenang, seorang arsitek untuk bisa menjadi bankir, seorang fotografer untuk menjadi seorang dokter, dan seterusnya. Jika ingin anak kita menjadi yang paling baik, maka biarlah dia menjadi versi terbaik dari dirinya. Dengan cara memberikan dorongan dan semangat yang positif, jangan terburu-buru menampik bakatnya untuk hidup bahagia.
dan menjadi orang yang berguna. Pemimpin ibarat mata, bukan sekedar penggerak secara acak, melainkan melihat dan melangkah dengan visi. Perubahan menuntut hadirnya pemimpin yang kuat. Tanpanya perubahan tak cukup energi untuk melangkah. Kita mengambil gelar sarjana karena apa? Malu pada status sosial? Permintaan orang tua, namun selepas lulus tidak bisa apa-apa? Bagi yang masih mau belajar hal baru mereka akan bertahan. Namun, yang diam, kaget dengan dunia nyata, mereka akan jadi apa? Sarjana kertas? Mau jadi leader? Jangan hanya kejar IPK, bangun mental kalian. Pencapaian itu tidak usah banyak-banyak. Tidak usah rumit-rumit, lakukan satu persatu yang penting tuntas. Jiwa kepemimpinan itu bukan soal siapa di atas, siapa di bawah. Itu hanyalah hierarki organisasi yang dikonsepkan dalam ilmu manajemen. Meskipun kamu seorang office boy, jika tidak punya jiwa kepemimpinan, gak heran tamu jadi jutek. Seorang pemimpin harus punya rasa memiliki. Kalau jadi pemimpin yang suka mengeluh, sering memperlihatkan wajah tidak enak, maka bawahan kita kira-kira akan jadi seperti apa? Visi yang besar dan hebat tapi tidak menyatu dengan rekan-rekan kita, tidak akan membuat perusahaan maju. Berkomunikasi bukan hanya kita bercakap-cakap, mediumnya tidak hanya verbalisasi pikiran, tetapi juga seluruh gestur dan gerakan nadan. Menunjukkan penekanan, ketertarikan, letih dan bersemangat serta emosi lainnya. Untuk membuat hidup menjadi sederhana, caranya juga sederhana, yaitu dengan tidak terlalu menuntut terhadap segala kekurangan. Kesempurnaan yang terlalu dipaksakan akan menjadi tidak berguna, bila harus mengorbankan banyak waktu. Orang yang paling mengeluh adalah orang yang paling dikeluhkan di lingkungannya. Kalau mau melakukan sesuatu yang hebat, maka upaya MU juga harus hebat. Tidak akan ada perubahan kalau upaya MU masih rata-rata. Telur dibanting akan pecah. Bola tenis dibanting, semakin keras kita membantingnya semakin tinggi pula membalnya. Pertanyaannya kita mau jadi yang mana? Kalau kamu sudah menikah, upayakan sendiri tempat tinggal MU. Walaupun itu hanya rumah kontrakan di kampung, syukurilah apa yang bisa kamu dapat. Anak yang cerdas itu sejatinya yang mampu membuat keputusan. Saat jatuh sekali, dia cepat bangkit kembali. Bukan yang hanya bisa mengandalkan rapor dan ijazahnya kemana-mana. Ijazah bukan hanya kendaraan bagi hidup kita. Itu hanya bukti bahwa kita telah bersungguh-sungguh mengejar ilmu. Dan sekolah masa kini tidak boleh ada tamatnya. Selesai dari pintu universitas, bukan berarti kita selesai belajar. Kelulusan justru permulaan belajar yang sesungguhnya. Latihlah diri untuk berada di luar zona nyaman. Mau hidup nyaman? Berjuanglah, beradaptasilah.